Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Yang pertama sekali kita panjatkan syukur kehadirat Allah. Alhamdulillah pada sore ini kita kembali ketemu lagi dalam pengajian Rembuan Daina melalui aplikasi Zoom. Mudah-mudahan tidak mengurangi nilai silaturahim kita. Dan mudah-mudahan Allah akan tetap memberikan pahala kepada kita, sama dengan pahalanya ketika kita bertemu tatap muka di tempat. Yang kedua, salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabat, dan juga kepada para pengikutnya. Kepada Bapak Ibu yang sudah berkenan hadir dalam taklim Rembuan ini, mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan. Mudah-mudahan suatu ketika nanti akan bareng-bareng dengan kita untuk bersama-sama mengikuti kajian Daina. Pada sore hari ini, Rabu yang lalu tentang ibadah, tetapi hari ini lebih difokuskan kepada bagaimana kita melakukan ibadah itu dengan ikhlas. Jadi tema kalimatnya atau kata ikhlas itu sangat pendek, tetapi kelihatannya begitu susah untuk mengamalkan atau menjadikan kita berikhlas itu. Banyak orang memaknai kata ikhlas itu beragam. Tapi intinya adalah ikhlas, kalau kita sederhanakan maknanya adalah tulus atau bersih. Hati kita bersihkan, hati kita kosongkan. Ketika kita mau melakukan sesuatu, niatkan karena Allah. Ikhlas itu lebih kepada fokus. Apa yang kita lakukan, fokus melaksanakan perintah Allah. Di dalam surat Al-Bayyinah, Allah mengingatkan kepada kita ayat 5 itu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma umir. Artinya, dan tidaklah diperintah oleh Allah kecuali untuk berbuat ikhlas di dalam beragama ini. Jadi sekali lagi, ikhlas itu sesuatu yang mudah diterapkan dalam kehidupan kita. Ilustrasi seperti apa sih ikhlas ini supaya untuk memudahkan orang memahami apa kata ikhlas dan bagaimana mengaplikasikan ikhlas itu. Ya, jorok dikit, tapi sebetulnya bukan jorok, besar, umpama. Orang mau buang air besar itu, dia tidak bisa dihalang-halangi. Karena apa? Sesuatu kebutuhan yang memang tidak bisa dibantah, tidak bisa dihalang-halangi. Walaupun dikatakan, jangan, karena di tempat itu berikan dan segala macam. Tetap aja orang tetap melaksanakan buang hajat itu atau buang air. Dan setelah keluar dari tempat buang hajat atau buang air itu, juga tidak diingat-ingat lagi apa yang sudah dilakukan tadi itu. Jadi ini gambaran sepintas ya. Barangkali orang memberikan gambaran seperti itu untuk memudahkan kira gambaran orang yang melaksanakan sesuatu dengan ikhlas. Nah, kalau kita kaitkan dengan kegiatan ibadah yang seperti saya gambarkan kemarin, itu meliputi seluruh aspek hidup. Harus diniati
lillahi ta'ala, karena Allah semata. Tidak karena yang lain. Cuma nanti muncul pertanyaan dari banyak atau dari kita, apakah ketika kita melaksanakan kemudian tidak mengharapkan perhatian dari orang atau tidak mengharapkan imbalan dari orang. Saya katakanlah umpamanya berdakwah itu saya melaksanakan dakwah itu harus berdandan rapi, dari mulai pakai peci rapi, pakai baju yang rapi, kemudian tutur kata yang kita atur sedemikian indah supaya orang itu kemudian senang melihat tampilan kita. Berarti di situ ada unsur kepengen dilihat orang, kepengen dilihat orang rapi, kepengen dilihat orang itu menyenangkan. Nah, perilaku seperti itu atau kalau perbuatan seperti itu apakah juga termasuk masih dalam lingkup ikhlas? Karena nawaitunya karena Allah, tetapi masih ada kepengen tampil supaya dilihat, supaya disenengin sama mustami, sama pendengar, sama pemirsa. Ini pertanyaan. Kemudian lagi, ketika saya berdakwah ceramah, kemudian setelah selesai ceramah dikasih imbalan, ya imbalan. Apakah juga kalau saya terima imbalan itu masih dalam lingkup ikhlas atau justru mengurangi nilai ikhlas? Nah, hal-hal seperti ini barangkali akan menjadi pertanyaan-pertanyaan yang muncul di tengah-tengah kita, sehingga ini harus kita jawab. Suatu hari saya ceramah di satu tempat, kemudian pada waktu ruang tanya jawab ada seseorang yang ngacung atau unjuk jari mengatakan, Ustadz, saya paling tidak suka kepada orang, kepada ustadz, kepada kiai yang begitu selesai ceramah terima amplop. Kata dia begitu. Dengan menggebu-gebu, bahkan mengatakan macam-macam lah, mengatakan itu menjual belikan ayat. Maka ketika itu saya jawabannya agak apa namanya ya, bercanda dikit. Saya bilang, saya sepakat kalau ustadz itu tidak usah dikasih amplop. Termasuk saya juga nggak suka amplop itu. Saya kalau dapat amplop langsung saya buang. Isinya sambil. Nah, gitu kan. Jadi saya apa? Supaya dia agak kaget, gitu kan. Kaget. Tapi kalau saya boleh tak lanjutkan dengan jawaban saya tanya kepada orang itu. Saya dari pagi sebelum subuh udah keluar rumah untuk ngisi pengajian di satu tempat. Kemudian habis subuh itu pindah-pindah tempat sampai rumah pulang jam 12 malam. Andai kata saja dalam perjalanan saya dari pagi sampai tengah malam dalam rangka menghadiri undangan untuk isi pengajian, untuk ceramah. Kemudian saya tidak diperbolehkan atau diharamkan untuk mendapatkan imbalan dalam bentuk uang atau amplop itu. Pertanyaan saya, apakah sampai di rumah istri saya nggak marah-marah? Kalau seandainya dari pagi sampai malam pulang, ternyata pulang nggak bawa apa-apa. Ini satu. Tetapi kalau kita balik, bagaimana kalau saya, karena saya juga harus membiayai, menghidupi keluarga, ngasih makan istri dan anak-anak. Kemudian
diminta ceramah ke sana kemari dari pagi sampai malam, kemudian saya tolak. Atau saya tidak hadiri. Karena saya khawatir kalau saya menghadiri kemudian mendapatkan imbalan, takutnya jatuh kepada haram. Maka sudah barang tentu pihak panitia yang mengundang ceramah, mengundang saya itu pasti akan marah karena apa? Tidak amanah. Ini dilematis. Dari satu sisi kita tidak boleh menerima imbalan supaya niatnya betul-betul ikhlas karena Allah katanya. Tapi sisi lain, saya harus menghidupi keluarga, istri, anak, dan yang lain-lain. Ini pertanyaan-pertanyaan seperti itu akan muncul dan terus akan muncul. Nah, oleh karena itu saya nanti mohon Pak Ustadz Taufik dan yang lain-lain bisa saling bagi-bagi cerita. Oleh karena itu saya dalam banyak kesempatan terutama berkaitan dengan kalau pelatihan-pelatihan kader dakwah itu, saya sampaikan kepada mereka. Sebagai ustadz, sebagai penceramah, haram hukumnya meminta imbalan. Saya katakan begitu. Haram hukumnya meminta. Ketika tidak maka haram untuk menolaknya. Agak haram meminta imbalan, tetapi haram menolak imbalan. Maksudnya apa? Haram meminta imbalan dakwah itu memberikan tarif atau ya katakanlah meminta harapan-harapan. Jadi saya haramkan dalam hal seperti itu. Tetapi begitu imbalan, maka haram hukumnya menolak. Karena apa? Panitia itu menduga-duga yang tidak, jangan-jangan Ustadz ini nggak mau karena imbalannya kurang banyak dan seterusnya. Nah, dugaan-dugaan seperti ini harus kita hindari. Nah, oleh karena itu sekali lagi saya punya satu pendapat seperti itu. Haram hukumnya meminta imbalan, tetapi haram hukumnya menolak imbalan kalau diberi. Nah, ini barangkali ini bagian juga daripada upaya kita membuat apa yang kita lakukan itu ikhlas. Ini kalau dikaitkan dengan ikhlas berkaitan dengan persoalan-persoalan dakwah atau ceramah itu. Karena profesi saya kebetulan itu. Jadi ini yang mesti harus kita renungkan. Kemudian tadi di depan saya sudah katakan, kalau kita dandan rapi, kemudian tampil dengan senang supaya orang memberikan pujian, itu adalah sesuatu yang manusiawi sebetulnya. Tetapi kalau itu kemudian menjadi sesuatu yang utama, nah barangkali ini akan menjadi persoalan lain. Karena khawatirnya begini, begitu saya udah dandan rapi, udah ngomong kita atur sedemikian rupa bagus, ternyata orang memberikan apresiasinya kurang, ya, mengatakan cuman gitu doang, nah, ya kan? Begitu ada kata-kata cuma begitu doang, nggak menarik dan seterusnya. Kemudian hati kita ciut, dada kita sempit, kemudian kita merasa nggak nyaman. Ini kalau tadi kita nawaitunya sekedar untuk tampil yang membuat orang tertarik. Tetapi kalau kita tampil dalam rangka seperti itu, tapi untuk
menghargai orang, ya, menghargai orang, mau dipuji atau tidak itu persoalan puji, kita tidak akan dada sempit, tidak akan dada sesek. Tapi kalau kita dipuji juga tidak menjadikan dadanya menjadi lebar, enggak. Sama aja, dipuji ya seperti itu, enggak dipuji ya seperti itu.